Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Aisyah, saya dari golongan B dengan NIM D4222077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi. Pada tabel 3.8 terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Di sini terdapat nama-nama akun yang dimiliki PT Nusantara dan juga PT Andalas. Pada akun yang pertama, kas dan setara kas. Pada bagian debit yang dimiliki PT Nusantara terdapat 1.145 juta dan PT Andalas terdapat 700 juta. Piutang usaha yang dimiliki PT Nusantara terdapat 1 miliar dan PT Andalas terdapat 500 juta. Persediaan yang dimiliki PT Nusantara sebesar 550 juta dan PT Andalas sebesar 350 juta. Tanah yang dimiliki oleh PT Nusantara dan PT Andalas, pada PT Nusantara terdapat 1.500.000 juta dan PT Andalas terdapat 500 juta. Bangunan dan peralatan yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 3 miliar dan PT Andalas sebesar 400 juta. Di sini merek dagang yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 400 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.735 juta. Di sini juga terdapat akumulasi penyusutan yang dimana pada bagian kredit pada PT Nusantara sebesar 1 miliar dan pada PT Andalas sebesar 150 juta. Pada akumulasi amortisasi sebesar 100 juta pada bagian kredit. Di sini juga terdapat utang usaha yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 1.150 juta dan PT Andalas sebesar 300 juta. Terdapat utang obligasi sebesar 1.500 juta dan pada PT Andalas sebesar 500 juta. Pada saham biasa yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 3 miliar dan pada PT Andalas sebesar 800 juta. Pada saldo laba yang dimiliki oleh PT Nusantara, yang dimana di bagian kredit juga terdapat 2 miliar dan pada PT Andalas juga terdapat 550 juta pada bagian kredit. Penjualan yaitu terdapat 6 miliar dan 1 miliar pada bagian PT Andalas. Penghasilan dari anak usaha yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 230 juta. Di sini terdapat beban pokok penjualan yang dimana sebesar 3 miliar 900 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas sebesar 600 juta. Beban operasi sebesar 1 miliar 50 juta pada PT Nusantara dan pada PT Andalas sebesar 125 juta. Di sini terdapat beban penyusutan pada PT Nusantara sebesar 250 juta dan PT Andalas sebesar 25 juta. Beban amortisasi pada PT Nusantara sebesar 50 juta, dividen yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 400 juta dan yang dimiliki oleh PT Andalas sebesar 100 juta. Nah, total keseluruhan neraca saldo pada PT Nusantara yaitu 14 miliar 980 juta. Di bagian debit dan kredit sama. Dan pada PT Andalas seluruhnya totalnya yaitu 3 miliar 300 juta. Juga terdapat bagian debit dan kredit. Setelah menjelaskan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, kini terdapat soal yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta kepada PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang dimana pada A, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar
100 juta dikali 100%, yang dimana 100 juta ini terdapat dari atau diperoleh dari dividen pada PT Andalas, yaitu 100 juta dikali 100%, yang dimana 100% ini dari kepemilikan penuh. Jurnal dari pencatatan penerimaan dividen yaitu kas dan investasi pada PT Andalas, yaitu 100 juta pada kas, di mana di bagian debit, dan investasi pada PT Andalas di bagian kredit. Pada pencatatan kedua, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 250 juta dikali 100%, di mana 250 juta ini diperoleh dari melaporkan laba bersih, yaitu sebesar 250 juta dikalikan 100% kepemilikan. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Investasi pada PT Andalas di bagian debit dan bagian laba atas PT Andalas di bagian kredit. Pada bagian menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, 5 juta dikali 100%, di mana 5 juta ini diperoleh dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat asetnya ini 12 tahun, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta, yang dimana 60 juta dibagi 12 tahun, dan memperoleh jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Investasi pada PT Andalas terdapat 5 juta pada bagian debit, dan bagian kredit terdapat 5 juta bagian laba atas PT Andalas. Yang selanjutnya, D. Mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu 25 juta dikali 100%, yang dimana akun tersebut termasuk pada investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta dan bagian laba atas PT Andalas 25 juta. Nah, di sini terdapat pada tabel 3.9 perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015, yang dimana saldo pada 1 Januari 2015 terdapat rasio 100 dibanding 0, yang dimana investasi yaitu 1.605 juta, dan laba bersih terdapat 250 juta, dividen yaitu 100 juta, dan penyesuaian terdapat 20 juta. Di sini terdapat modal saham yaitu sebesar 800 juta, dan saldo laba yang dimiliki pada saldo 1 Januari 2015 ini terdapat 550 juta. Nah, di sini terdapat laba bersih yaitu 250 juta. Di sini juga terdapat 100 juta. 100 juta. Pada bagian diferensial di sini tanah yaitu 210 juta, dan terdapat bangunan 60 juta, terdapat akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta, dan juga terdapat goodwill 100 juta. Di sini penyesuaian yaitu sebesar 5 juta dan goodwill sebesar 25 juta. Pada saldo 31 Desember ini terdapat investasi sebesar jumlahan dari seluruhnya yaitu sebesar 1.735 juta, dan modal saham sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 700 juta, tanah juga sebesar 210 juta, dan bangunan sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, dan goodwill ini terdapat 75 juta dikarenakan 100 juta dikurangi 25 juta. Nah, berikutnya mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yang dimana akun jurnalnya terdapat bagian laba atas PT Andalas dan dividen diumumkan kepada investasi pada PT Andalas. 230 juta ini diperoleh dari penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Dividen yang diumumkan ini diperoleh dari dividen investasi yaitu sebesar 100 juta. Nah, investasi pada PT Andalas ini terdapat selisih antara 230 juta dan 100 juta. Langkah selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi pada saham biasa dan saldo laba diferensial investasi pada PT Andalas termasuk jurnal, yaitu pada saham biasa PT Andalas terdapat 800 juta ini terdapat dari modal saham, yang dimana sebesar 800 juta, lalu saldo laba yang diperoleh yaitu 550 juta ini diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi, yaitu saldo laba sebesar 550 juta, dan diferensial ini terdapat 255 juta ini diperoleh dari
210 juta ini tanah dikurangi oleh bangunan 60 juta, lalu ditambah akumulasi penyusutan bangunan ditambah 100 pada goodwill. Maka sebesar 295 juta. Investasi PT Andalasnya yaitu 1.605 juta. Pada mengeliminasi pengalokasian diferensial, pada bagian mengeliminasi pengalokasian diferensial, yaitu akun jurnalnya terdapat tanah, goodwill, akumulasi penyusutan, bangunan dan peralatan pada bangunan dan peralatan dan diferensial, di mana 210 juta ini diperoleh dari diferensial tanah sebesar 210 juta dan goodwillnya sebesar 100 juta diperoleh dari diferensial, dan juga terdapat 5 juta dari penyusutan diferensial dan juga bangunan dan peralatan 60 juta, yang dimana bangunan ini tersebut diperoleh dari total pada bangunan tersebut yaitu 60 juta dan diferensial dari seluruhnya ini adalah 255 juta. Langkah selanjutnya mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan pada bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan beban penyusutan sebesar 5 juta. Diperoleh dari diferensial ini ya. Langkah selanjutnya mencatat penurunan nilai goodwill, yang dimana kerugian penurunan nilai dari goodwill yaitu 25 juta dan 25 juta. Diperoleh dari ini. Setelah melakukan penjurnalan, kini kita sampai di tahap tabel 4.0 kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016, yang dimana terdapat neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Di sini terdapat nama-nama akun, dan di sini terdapat neraca pada PT Nusantara dan PT Andalas, dan juga terdapat jurnal eliminasi, dan di sini terdapat konsolidasian, yang dimana 6 juta ini dan 6 miliar ini, maaf, dari PT Nusantara dan PT Andalas terdapat 1 miliar. Ini kita bisa mengecek dari neraca saldo, yang dimana kita bisa ceknya di sini. Ini diperoleh dari sini. Nah, lalu pada penghasilan dari anak usaha ini 230 ini diperoleh dari neraca saldo tersebut. Jurnal eliminasi tersebut diperoleh dari jurnal eliminasi, yang dimana dari bagian laba atas PT Andalas. Dari total konsolidasian dari penjualan tersebut yaitu 7 miliar. Nah, di sini terdapat total kredit yaitu 6 miliar 230 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas sebesar 1 miliar. Di sini pada konsolidasian terdapat 7 juta. Beban pokok penjualan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar 300 sebesar 3 juta. Maaf, sebesar 3 miliar 900 juta, yaitu terdapat pada neraca saldo, dan PT Andalas juga terdapat 600 juta. Ini beban operasi terdapat 1 miliar 50 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas sebesar 125 juta. Pada beban penyusutan tersebut terdapat 250 juta dan 25 juta. Nah, di sini terdapat 4 miliar 500 juta ini diperoleh dari perhitungan pertambahan dari pada PT Nusantara dan PT Andalas, yaitu 3 juta 900 ditambah 600 juta. Maka hasilnya 4 miliar 500 juta. Pada konsolidasian 1 miliar 175 juta, sama kita tinggal menjumlahkan. Lalu pada beban penyusutan ini kita bisa melihat neraca saldo yang telah kita perhitungkan di atas, yaitu 250 juta dan 25 juta ini diperoleh dari PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, di sini terdapat jurnal eliminasi, yaitu pada beban penyusutan 5 juta ini terdapat dari ini. Beban penyusutan dari mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Nah, di sini total konsolidasiannya itu terdapat 270 juta. Mengapa? Karena di sini 250 juta ini ditambah pada 25 juta, totalnya adalah 275 juta, dan dikurangi oleh beban penyusutan pada jurnal eliminasi, maka totalnya adalah 270 juta. Nah, di sini terdapat beban amortisasi sebesar 50 juta pada neraca saldo. Kita tinggal menjumlahkan pada konsolidasian sebesar 50 juta. Nah, terdapat kerugian penurunan nilai goodwill 25 juta ini kita bisa cek pada bagian ini. Penurunan nilai goodwill ini, maka konsolidasinya sebesar 25 juta. Total debit yang diperoleh dari keseluruhan pada neraca saldo yaitu 5 miliar 250 juta dan PT Andalas 750 juta. Pada konsolidasinya yaitu 6 miliar 20 juta. Nah, ini diperoleh dari penjumlahan tersebut.
pada laba rugi yang diperoleh yaitu 980 juta karena terdapat dari 6 miliar dikurangi dari 5 miliar 250. Di sini terdapat 250 juta ini diperoleh dari ini lalu dikurangi oleh seluruh dari total tersebut. Nah, di sini kita terdapat 255 juta dari perhitungan 230 juta ditambah 25 juta. Nah, di sini terdapat 5 juta ya. Dan juga di sini sebesar 980 juta ini dari pengurangan antara 7 miliar dan 6 miliar 20 juta. Nah, tahap selanjutnya pada saldo laba awal terdapat 2 miliar pada PT Nusantara dan terdapat 550 juta pada PT Andalas. Di sini terdapat jurnal eliminasi 550 juta ini terdapat pada saldo laba yaitu terdapat ya, saldo laba. Nah, maaf, terdapat pada saldo laba yang meliminasi saldo awal investasi. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu total dari konsolidasian terdapat 2 miliar. Itu dari penjumlahan 2 miliar dan tambah mengenai 550 juta dikurangi 550 juta. Pada bagian ditambah laba bersih yaitu 950 juta, 250 juta. Nah, di sini terdapat 255 juta ini diperoleh dari diferensial, yang dimana kita bisa mencatatnya pada laba bersih dan 5 juta ini diperoleh dari laba. Nah, di sini terdapat 980 juta. Di sini juga terdapat dikurangi dividennya di mana 400 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas terdapat 100 juta. Di sini terdapat 100 juta yaitu kita lihat bisa dari dividen yang diumumkan yaitu sebesar 100 juta. Nah, kita bisa menjumlah dari total yang tersebut yaitu 400 juta pada bagian saldo konsolidasian yang dimana pada saldo akhirnya yaitu sebesar 2 miliar 580 juta dan 700 juta dan juga 805 juta dari seluruhan ini dan juga 105 juta pada seluruhan ini terdapat juga dari total penjumlahan tersebut yaitu 2 miliar 580 juta. Pada kas dan setara kas ini terdapat 1 miliar 145 juta pada PT Nusantara dan juga 700 juta pada PT Andalas. Ini bisa kita cek pada neraca saldo. Kita cek terlebih dahulu ya. Nah, kita cek tersebut benar 1 miliar 145 juta. Nah, di sini pada jurnal konsolidasian ini kita perhitungkan yaitu terdapat 1 miliar 845 juta. Terdapat piutang usaha sebesar 1 miliar dan dari PT Nusantara dan PT Andalas sebesar 500 juta. Dan kita total yaitu dari konsolidasian yaitu 1 miliar 500 juta. Pada persediaan yaitu 550 juta ini terdapat dari PT Nusantara dan 350 juta ini dari PT Andalas yang dimana totalnya terdapat 900 juta. Karena terdapat 1 juta, maaf, karena terdapat dari 1 miliar 500 dari PT Nusantara dan 500 juta dari PT Andalas yang dimana jurnal eliminasinya 210 ini diperoleh dari tanah yang sudah mengeliminasi pengalokasian diferensial. Nah, totalnya dari tersebut yaitu 2 miliar 210 juta. Pada bangunan dan peralatan ini terdapat 3 miliar pada PT Nusantara dan PT Andalas terdapat 400 juta dan 60 juta ini terdapat pada eliminasi yaitu kita bisa cek pada bangunan dan peralatan. Nah, ternyata 60 juta. Kita bisa cek totalnya yaitu 3 miliar 340 juta. Nah, kita terdapat akumulasi penyusutannya di mana 1 miliar ini kita bisa cek pada neraca saldo yang di awal dan yang pada PT Nusantara dan juga pada PT Andalas terdapat 150 juta. Dan di sini ini 10 juta diperoleh dari akumulasi penyusutan dan eliminasi yang di mana tersebut itu termasuk pada ini. Nah, maka totalnya tersebut adalah 1 miliar 150 juta. Pada merek dagang 400 juta pada PT Nusantara. Di bagian neraca saldo, akumulasi amortisasi 100 juta pada bagian Nusantara, yaitu totalnya pada konsolidasian yaitu 100 juta. Yang dimana investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 735 juta. Dan pada investasi pada PT Andalas yang sudah
eliminasikan itu sebesar 130 juta. Ini kita bisa cek pada si PT Andalas. Nah, ternyata benar 130 juta. Dari tersebut yaitu satu investasi 1.605 juta ini diperoleh dari investasi pada PT Andalas, dan di mana terdapat 1.605 juta. Goodwill yang diperoleh dari jurnal eliminasi terdapat 100 juta dan 25 juta pada bagian kredit. Kita bisa cek yaitu ada 100 juta dan juga 255 juta. Kita benar. Di sini terdapat total aset yaitu dari seluruhnya yaitu 8.230 juta dan total aset dari PT Andalas sebesar 2.300 juta. Dan dari konsolidasian terdapat 9.030 juta. Di sini terdapat utang usaha sebesar 1.150 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas sebesar 300 juta. Di sini terdapat dari total konsolidasian ini pada PT Nusantara dan PT Andalas sebesar 1.450 juta. Utang obligasi terdapat pada 1.500 juta pada PT Andalas dan pada PT Nusantara, pada PT Andalas terdapat 500 juta. Nah, di sini dari total konsolidasi yang terdapat 2 miliar. Saham biasa yang dimiliki pada PT Nusantara yaitu sebesar 3 miliar dan pada PT Andalas sebesar 800 juta. Yang dimana jurnal eliminasi yang pada bagian debit ini terdapat 800 juta, kita bisa cek pada bagian mengeliminasi pada saldo awal investasi. Nah, sebesar 800 juta. Di sini kita bisa menjumlahkan dari 3 miliar ditambah 800 juta lalu dikurangi 800 juta, totalnya adalah 3 miliar. Di mana saldo laba dari atas tersebut yaitu 2.580 pada PT Nusantara dan 700 pada PT Andalas. Di sini terdapat 805 pada jurnal eliminasi dan juga 105 pada kredit jurnal eliminasi. Di sini terdapat total konsolidasian 2.580 juta. Di sini terdapat total liabilitas dan ekuitas dari seluruhnya yaitu pada PT Nusantara yaitu 8.230 juta dan juga pada PT Andalas sebesar 2.300 juta pada jurnal eliminasi yaitu sebesar pada jurnal eliminasi pada bagian debit yaitu 2.180 juta dan juga pada bagian kredit 2.180 juta. Nah, pada total konsolidasian dari seluruhnya yaitu 9.030 juta. Langkah selanjutnya kita pada tahap tabel 41 PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Di sini terdapat aset dan juga liabilitas ekuitas. Di sini dari total aset ini kita bisa lihat bahwasanya terdapat kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan, sampai ke goodwill, dan juga liabilitas utang usaha, utang obligasi, dan ekuitas saham biasa, saldo laba. Nah, kita bisa cek pada bagian ini, total ini kita bisa lihat pada bagian, yaitu 1.845 juta ini diperoleh dari bagian sini. Nah, kita bisa cek sampai ke goodwill 75 juta. Pada bagian utang usaha terdapat 1.450 juta, kita tinggal mengalir dari bagian sini. Nah, pada bagian saham biasa kita bisa melihat bahwasannya 3 miliar dan 2.580 juta. Maka total aset tersebut 9.030 juta dan total liabilitas dan ekuitas 9.030 juta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.